warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Padang. Kami akan melakukan coaching supervisi akademik. Saya Surya Al-Haris dari SD Yari School berperan sebagai supervisi atau pengamat, dan rekan-rekan saya Sri Azizah Marsya dari SDN 20 Berok Gunung Pangilun sebagai coach. Saya Iksanul Arif dari SD Plus Marhamah sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Surya. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat Pak Surya. Alhamdulillah juga Bu. Ini Bu, sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu Ci. Nanti kan saya akan menjadi pengamat dan melihat kemampuan Ibu dalam melakukan coaching bersama teman Ibu. Iya Pak. Jadi nanti kita juga akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu. Iya Pak, biar saya bisa memperbaiki proses coaching saya. Ya, jadi nanti juga saya akan menggunakan skala untuk melihat percakapan coaching Ibu nantinya. Oke Pak Surya. Ya Bu Ci, nanti juga untuk kompetisi coaching yang akan Ibu kembangkan kira-kira apa ya Bu? Rencananya saya kompetisi akan saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama hadir secara penuh, kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak Surya. Oke Bu, berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan nantinya. Betul Pak Surya. Nah, dari ketiga kompetisi itu tersebut, manakah kompetisi yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifiknya? Dari 3 kompetensi tersebut Pak Surya, kompetensi yang spesifik nanti saya kembangkan yaitu menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dengan indikatornya menggali ide-ide dari coach saya Pak, sehingga dia bisa berpikir menyelesaikan permasalahan. Oh baik Bu Cici, jadi kompetisi yang akan Ibu kembangkan nanti yaitu pertanyaan yang berbobot. Betul sekali. Untuk mengukur kata capaian tersebut, kapan kira-kira proses coaching Ibu akan lakukan? Rencananya habis ini Pak, coach saya akan datang ke sini dan melakukan proses coaching. Oke baik. Jadi setelah ini nanti Ibu akan melakukan proses coaching. Ya. Jadi saya akan mengamati proses coaching Ibu dengan coaching tersebut. Oke ya, oke Pak Surya. Oke baik Bu. Ya, terima kasih Pak Surya ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isan. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya Bu Sri? Waduh, saya mau nanya kabar Pak Isan ini. Kabarnya alhamdulillah sehat. Pak Isan gimana nih kabarnya? Ya, secara ya terlihat seperti baik-baik saja, tapi ada yang mau saya diskusikan dengan Bu Sri. Oh ya. Apa nih topik yang akan kita diskusikan hari ini Pak Isan? Jadi begini Bu Sri, saya itu kan pernah melakukan pembelajaran diferensiasi. Oke. Tetapi sekarang saya bingung di bagian diferensiasi yang akan nanti saya kerjakan di kelas 5 di rencananya dalam minggu ini, itu terkait dengan diferensiasi proses. Ya. Jadi apa nih yang Bapak Isan harapkan dari pembicaraan kita hari ini nih? Saya berharap nanti ketika kita coaching saya dapat pencerahan lah ya dari Bu Sri tentang apa yang bisa saya siapkan, kemudian apa yang harus saya lakukan untuk bisa memaksimalkan perencanaan terkait pembelajaran diferensi, terutama yang bagian proses ini gitu. Oke, berarti sejauh ini apa yang sudah Bapak Isan lakukan? Sampai hari ini kan memahami bahwa pembelajaran diferensiasi itu kan perlu mengakomodir kondisi anak-anak di kelas. Saya juga sudah melakukan asesmen diagnostik dengan mengetahui profil belajar anak. Yang saya tempatkan itu ada 3. Pertama ada audio, kemudian visual, dan juga kinestetik. Begitu Bu Sri. Oh, berarti Pak Isan sudah pernah melakukan asesmen ya Pak ya? Iya. Terus pertanyaan asesmen tersebut, apakah Bapak sendiri yang membuatnya? Iya, betul Bu Sri. Masya Allah, luar biasa Pak Isan ya, sudah membuat pertanyaan asesmen sendiri, Iya. kemudian sudah mengelompokkan
siswa tersebut. Terus apa yang terjadi Pak dari pengelompokan itu? Apa yang Bapak dapatkan? Hasil dari asesmen diagnostik itu diperoleh kebanyakan ya, dari Iya. 26 siswa di kelas itu dominasinya adalah yang visual. Kemudian audio itu ada sekitar berapa ya? Sekitar 10-an. Kemudian ada juga yang bagian kinestetik. Oke, berarti dominannya visual ya Pak ya? Iya. Oke. Visual. Lalu apa yang nantinya bisa Bapak lakukan yang bisa diwujudkan di dalam kelas Bapak itu nanti? Karena itu dominasinya adalah visual, saya mau menyiapkan ya, membuat video berkenaan dengan pembelajaran materi. Kalau nanti dengan audio itu saya sudah siapkan juga beberapa media. Terus untuk yang kinestetik rencananya nanti ada aktivitas permainan menggunakan alat atau benda-benda yang nanti ada di sekitar lingkungan. Oke. Berarti nanti Bapak memberikan juga strategi yang berbeda juga ya Pak ya? Iya. Ada video, ada praktik ya Pak ya. Terus apa yang nantinya bisa Bapak lakukan yang bisa memastikan rencana Bapak tadi terlaksana dengan baik? Saya pikir begini Bu Sri, itu juga mau saya diskusikan. Kalau misalkan anak yang audio kan udah ada video pembelajaran nanti dibuat. Rencananya nanti saya akan merekam sebuah peristiwa atau lingkungan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua untuk kinestetik ada permainan. Nah, yang saya bingung ini di bagian visual itu. Nah, apakah nanti kira-kira kalau nanti saya minta nih anak-anak itu untuk membuat gambar berupa infografis atau poster, kita kira-kira seperti itu bagaimana? Wah, bagus sekali itu, ide menarik Pak Ihsan. Kalau ada poster ya Pak Ihsan ya. Nah, sekarang Pak Ihsan, kira-kira dengan ide-ide tadi itu Pak Ihsan, siapa yang kira-kira Bapak libatkan? Yang pertama pasti saya yang paling dekat dengan si anak ya, supaya dia kenal dengan cara-caranya si guru kelasnya. Dengan yang pertama yang pernah mengajar di kelas sebelumnya pertama. Kemudian yang kedua adalah guru IT dan nanti juga memaksimalkan anak ketika membantu atau mendampingi anak-anak kita membuat poster menggunakan aplikasi Canva dan aplikasi lainnya yang mendukung. Jadi itu kira-kira bisa. Selain melibatkan anak-anak, terus apa yang mungkin Bapak persiapkan? Kalau di sayanya pasti pertama adalah perencanaan tentang pembelajaran, di mana modul ajar yang nanti saya buatkan itu menerapkan semua langkah turun dari pembelajaran itu sendiri. Jadi semacam RPP atau modul ajar. Oke. Selain tadi ada RPP, melibatkan rekan juga ya Pak ya? Iya. Apa lagi Pak? Siapa lagi yang mungkin bisa Bapak libatkan? Ya, karena ini melibatkan beberapa guru ya, saya juga mau nanti ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah supaya nanti bisa diatur nih pembelajaran di IT, kemudian juga membuat semacam wadah untuk kami bisa berdiskusi di jam sekolah supaya tidak mengganggu jam efektif mengajar. Karena kan ini mengarah ke kebijakan sekolah ya. Kalau nanti saya yang langsung maju nanti takutnya nanti ada bentrok. Jadi saya mau dukungan atau support dari kepala sekolah. Luar biasa Pak Ihsan ya. Oke Pak Ihsan, berarti saya sepakat dengan Pak Ihsan mengajak Bapak sekolah biar lebih mempermudah ya Pak ya semua kegiatan Bapak. Nah terus Pak, dari persikapan kita tadi ya Pak ya, apa sih yang bisa Bapak simpulkan sehingga bermunculan nih ide-ide Bapak? Iya, yang pertama pastinya perencanaan itu harus matang. Oke, betul sekali. Kalau perencanaan kita buat, perlu kita libatkan beberapa orang yang sifatnya langsung mempunyai kepentingan baik dalam pengambilan kebijakan di sekolah, kemudian dari beberapa tim yang mampu di bidangnya masing-masing, supaya nanti pembelajaran yang diferensiasi ini itu tidak hanya bisa menggali potensi anak, tapi juga memanfaatkan sarana atau sumber belajar yang ada di sekolah. Kemudian yang bisa saya pahami lagi adalah penglibatan pihak itu paling penting karena dalam komunitas kita perlu ada kolaborasi. Terakhir mungkin dari kolaborasi itu juga nanti ada muncul semacam refleksi dari perencanaan yang saya buat, mungkin gitu. Kira-kira gitu ya Pak Ihsan. Nah
yang rencana udah matang kali nih Pak. Nggak bingung lagi kan kayaknya? Insya Allah ya. Oh mantap. Berarti kebingungan Bapak udah jadi kemantapan dan insya Allah jadi kesuksesan ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah lalu nih Pak saya mau tanya nih, untuk persiapan Bapak sendiri nih, kapan akan memulai setelah direncanakan sematang itu? Kapan mulai? Karena nanti saya itu selesai di jam anak tadi nanti kan ada belajar tambah nih. Setelah itu nanti saya juga mau literatur dulu ke pustaka. Oke. Pertama, kemudian nanti malam ada virtual meeting dengan komunitas nih di Kombel yang ada di Kota Padang ya. Nanti mungkin bisa saya sharing di situ sama masukan ide saya seperti ini. Mantap, Mencari ya. waktu untuk kapan bisa merencanakan apakah pernah melakukan diferensiasi yang seperti ini juga yang sama Oke. permasalahan yang saya alami. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk pembelajarannya sendiri kalau di awal di hari Sabtu. Tapi kemungkinan itu ada kegiatan lain yang menuntaskan materi yang sebelumnya, soalnya di Senin ini akan saya terapkan. Oke, mantap kali Pak yang di Senin Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Iya. Saya jadi penasaran Pak, seperti apa nantinya pengajaran aksi yang Bapak lakukan. Nah, kapan nih kalau Bapak udah selesai menerapkan, kapan kita bisa ngobrol lagi tuh Pak? Ya itu juga Bu Sri, saya minta kesediaannya setelah saya selesai di Senin melaksanakan pembelajaran ini, hari kalau sorenya atau Selasanya saya minta bertemu lagi dengan Bu Sri kalau nanti ada waktunya. Oke, insya Allah ada waktu nih untuk Pak Ihsan. Saya mau juga penasaran nih, mana tahu bisa diterapkan juga ya di sekolah saya. Baik Pak. Nah, tapi kalau boleh tahu Pak, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Pasti lega ya. Tadinya bingung diferensiasi untuk proses ini seperti apa. Ya. Karena ada 3 yang harus kita kemudian sebagai guru. Agar pembelajaran itu menyenangkan bagi anak-anak. Yang pasti ya setelah lega, yang kedua adalah yakin nih ke depan pembelajaran ini hasil gitu. Wah, luar biasa Pak Ihsan ya. Udah yakin dengan ide-idenya, kemudian sudah akan menerapkan dengan segera. Bagus Pak Ihsan. Ya. Saya tunggu ya Pak Ihsan ya. Mudah-mudahan setelah pelaksanaan ini aplikasi dari pembelajaran diferensiasi bisa diceritakan kembali kepada saya. Siap. Terima kasih Bu Sri atas waktu dan kesediaan. Ya, sama-sama Pak Ihsan. Sampai jumpa lagi pada minggu berikutnya. Siap, Bu Sri. Saya Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Bu Cici percakapan coaching tadi? Alhamdulillah lancar Pak Surya. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja ya Bu, kita membahas tentang analisis hasil catatan dari hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Baik Pak Surya. Nah, sebelum saya ingin tahu nih Bu Cici, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi dalam mengembangkan kompetensi harus dikembangkan? Baik Pak Surya, tadi saya akan mengembangkan kompetensi. Salah satu kompetensinya itu penyampaian pertanyaan berbobot kepada coach, dan di indikatornya ya alhamdulillah coach mengeluarkan ide-ide, dia mengeksplorasi ide-ide dari coach tadi, dia sudah berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi Bu, jadi kan Ibu sudah menyampaikan apa yang telah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian coaching tersebut. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil catatan saya ya Bu ya. Boleh Pak. Dari hasil catatan saya Bu Cici, semua proses yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tersebut sudah sangat baik Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan atau yang Ibu kembangkan dalam proses coaching selanjutnya? Rencananya Pak Surya, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif lagi Pak. Tadi saya kan kompetensinya yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot. Saya nantinya pada kesempatan berikutnya kalau ada coaching lagi, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Pak Surya. Baik Bu ya. Berarti Ibu nanti akan merefleksikan, memperbaiki dan terus juga berlatih dan juga mencari referensi ya Bu ya. Ya betul Pak. Nah, rencana ini sangat baik ya Ibu. Nah, jadi kapan nih rencananya akan Ibu lakukan lagi? Kalau bisa sesegera mungkin Pak, terutama apabila sudah ada rekan sejawat yang akan di coaching lagi Pak. Oke, jadi nanti Ibu nanti mencari teman lagi ya Bu ya, Ya, betul, untuk Pak. mengerti apakah kemampuan tersebut sudah berkembang atau tidak. Betul sekali. Oke Bu Cici. Ya.
Oke, terima kasih ya Pak Surya atas waktunya untuk mengamati proses coaching yang sudah saya lakukan, dan terima kasih juga untuk telah memberikan masukan dan penilaian terhadap saya. Oke, sama-sama Bu Cici. Ya, Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam.